Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Andi Jihan Rahmadani Malik, Andi Meliasari, Andi Nadia Jenitalia, Muhammad Fajar Pahlawan, Raudiatul Jannah, Rizka Ashari, dan saya sendiri Resti Bunga. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi pengertian dan jenis-jenis dari badan usaha. Baik, untuk mempersingkat waktu yang ada, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari badan usaha yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, pengertian dari badan usaha menurut KBBI, di mana dijelaskan pengertian badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau perusahaan. Yang kedua, menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, pengertian badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Kemudian yang ketiga, menurut pemerintah Hindia Belanda, pengertian badan usaha adalah suatu kegiatan yang nantinya akan dilakukan secara terus-menerus dan bersifat terang-terangan. Yang keempat, menurut wikipedia.org, pengertian badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan badan usaha. Selanjutnya, materi yang kedua akan dilanjutkan oleh Saudara Rizka Ashari yang akan menjelaskan materi mengenai bentuk-bentuk badan bentuk-bentuk badan usaha dan fungsi BUMN. Kepada Saudari Rizka Ashari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Adapun bentuk-bentuk dari badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta. Pengertian badan usaha milik negara adalah sebagai salah satu badan usaha di mana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara. Tujuan BUMN memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional, menambah penerimaan negara dari berbagai sektor usaha BUMN, memperoleh keuntungan dari semua sektor usaha BUMN, bertanggung jawab atas penyediaan barang dan jasa yang berkualitas untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, menjadi pionir berbagai kegiatan usaha yang belum dilakukan oleh pihak swasta dan koperasi. Fungsi BUMN. BUMN menyediakan produk-produk barang dan jasa. BUMN menjadi alat pemerintah Indonesia. BUMN sebagai badan usaha yang menyediakan layanan untuk masyarakat, menjadi pelapor sektor-sektor ekonomi yang belum diminati oleh pihak swasta. BUMN menambah pendapatan negara. BUMN mendorong pengembangan usaha kecil, koperasi, dan mikro, dan meningkatkan dan mendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Rizka Ashari. Selanjutnya, materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Saudara Andi Nadia yang akan menjelaskan materi mengenai jenis BUMN dan tujuan BUMN. Kepada Saudari Andi Nadia dipersilakan. Jenis-jenis BUMN. 1. Badan usaha perseroan. Badan usaha perseroan memiliki modal yang berbentuk saham di mana seluruh atau sebagian modalnya tersebut dimiliki oleh negara. 2. Perusahaan umum Perum. Bentuk kedua ini dari BUMN adalah perusahaan umum yang dimiliki tugas melayani kepentingan masyarakat. Bidang yang dikelola oleh Perum ini seperti produksi, distribusi, dan konsumsi.
Kelebihan dan kekurangan BUMN. 1. Kelebihan BUMN. BUMN menguasai berbagai sektor yang vital bagi kehidupan masyarakat Indonesia. BUMN dapat menjamin dan dukung dari negara. Permodalan BUMN berasal dari negara. Kelangsungan hidup perusahaan BUMN lebih terjamin. BUMN menjadi sumber pendapatan negara. Kekurangan BUMN dalam pengelolaan faktor-faktor produksi BUMN seringkali tidak efisien. Manajemen BUMN sekarang ini terlihat kurang profesional. BUMN sering menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital. Pengelolaan BUMN seringkali terhambat dengan peraturan-peraturan yang mengikat. BUMN sulit mendapatkan keuntungan, bahkan seringkali merugi. Pengertian BUMD. BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan BUMD memberikan sumbangsi pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara, mencari keuntungan, pemenuhan hajat hidup orang banyak, perintis kegiatan-kegiatan usaha, memberikan bantuan dan pelindungan pada usaha kecil. Baik, terima kasih Saudari Andi Nadia. Selanjutnya materi yang keempat akan dijelaskan oleh Saudari Andi Jihan yang akan menjelaskan mengenai fungsi BUMD dan fungsi BUMS. Kepada Saudari dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Fungsi BUMD yang pertama, pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Kedua, pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan. Ketiga, penyusun kebijakan teknis administratif di bidang investasi, promosi, kerjasama, pemberdayaan BUMD, serta pelayanan perizinan terpadu. Contoh BUMD: Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Angkutan Kota, Perusahaan Daerah Angkutan Antar Kota. Pengertian BUMS. Pengertian BUMS atau badan usaha milik swasta adalah suatu badan usaha di mana seluruh modalnya berasal dari pihak swasta. Fungsi BUMS berfungsi sebagai partner atau rekan kerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berfungsi sebagai partner atau rekan dalam pengelolaan berbagai sumber daya, berfungsi sebagai dinamisator atau pihak yang menimbulkan dinamika dalam perekonomian masyarakat, berfungsi sebagai pihak yang memberikan pelayanan bagi masyarakat. Baik, materi yang terakhir mengenai tujuan BUMS dan contoh dari BUMS yang akan dijelaskan oleh Saudari Raudiatul Jannah. Kepada Saudari dipersilakan. Tujuan BUMS yang pertama adalah meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, yang kedua membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan, yang ketiga membantu pemerintah dalam mengusahakan kegiatan produksi untuk kemakmuran seluruh masyarakat, dan yang keempat membantu peningkatan devisa negara yang berasal dari perusahaan swasta di bidang ekspor impor. Selanjutnya adalah jenis-jenis BUMS. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, yaitu badan usaha yang modal dan tanggung jawabnya dipegang sepenuhnya oleh pemilik perusahaan secara pribadi. Yang kedua adalah firma. Firma adalah persekutuan dari 2 orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan dan membagi keuntungannya sama rata untuk setiap anggotanya. Yang terakhir adalah contoh BUMS. Yang pertama adalah contoh badan usaha swasta nasional, yaitu PT Di Jarum adalah perusahaan yang bergerak di bidang rokok atau industri rokok. Yang kedua adalah PT Indofood Sukses Makmur yang perusahaan yang bergerak di industri makanan. Yang ketiga adalah PT Agung Podomoro atau perusahaan yang bergerak di industri properti. Yang keempat adalah PT Unilever Indonesia, perusahaan yang bergerak di industri customer produk. Dan yang kelima adalah PT Air Mancur, yaitu perusahaan yang bergerak di industri bahan makanan herbal. Dan yang kedua adalah contoh badan usaha swasta asing. Yang pertama, PT Freeport Indonesia, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang energi.
PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC, perusahaan yang bergerak di bidang makanan cepat saji. Yang ketiga, PT Ericsson atau perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Dan yang terakhir adalah PT Citibank, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan saya selaku moderator mewakilkan kelompok saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.